Shalom, perkenalkan nama saya Devan Mokodongan. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi pendidikan agama Kristen semester 3 kelas E. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah dilema etis yang kerap muncul dalam dunia pendidikan. Sebuah dilema yang sederhana dalam cerita, tetapi sangat dalam maknanya. Nah, bayangkan seorang guru yang telah mengabdikan dirinya selama 5 tahun di sebuah sekolah di desa yang cukup terpencil. Setiap pagi ia menempuh jalan yang sulit, mengajar di ruang kelas yang fasilitasnya seadanya dan menghadapi berbagai keterbatasan. Namun di balik semua itu, ia menjadi harapan bagi anak-anak desa yang bermimpi mengubah masa depan mereka melalui pendidikan. Nah, suatu hari datanglah sebuah tawaran yang menggoda. Mengajar di sekolah besar di kota, gaji lebih tinggi, fasilitas lengkap, lingkungan kerja lebih aman, serta kesempatan berkembang bersama guru-guru profesional, dan sebuah peluang yang bagi banyak orang sulit untuk ditolak. Namun di sini muncul pertanyaan yang besar, menggugah hati dan pikiran kita. Keputusan mana yang seharusnya ia pilih secara etis? Nah, situasi ini bukanlah pilihan antara benar dan salah, melainkan pilihan antara dua kebaikan. Di satu sisi, guru tersebut memiliki hak untuk hidup lebih sejahtera dan mengembangkan potensi dirinya. Keinginan itu sangat manusiawi dan tidak dapat disalahkan. Namun, di sisi lain, sekolah di desa sangat membutuhkan kehadirannya. Jumlah guru terbatas, sarana pendidikan minim, dan anak-anak desa sangat bergantung pada peran guru tersebut. Jika ia pergi, bukan hanya satu bangku kelas yang kosong, tetapi juga harapan dan masa depan anak-anak yang mungkin ikut terabaikan. Nah, disinilah dilema etis itu muncul ketika dua pilihan sama-sama baik tetapi membawa konsekuensi yang berbeda. Cara berpikir etis berarti melihat lebih jauh dari kepentingan pribadi. Nah, di sini etika mengajak kita mempertimbangkan dampak dari keputusan kita terhadap orang lain. Karena seorang guru bukan sekedar pekerja yang menjalankan profesi, melainkan sosok teladan yang memikul tanggung jawab moral. Nah, di sini guru hadir bukan hanya untuk mengajar pelajaran, tetapi juga untuk membentuk karakter, menanamkan nilai dan membuka jalan bagi masa depan murid-muridnya, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan. Dan ada faktor yang penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama, tanggung jawab moral. Karena di mana di desa kehadiran seorang guru memiliki arti yang jauh lebih besar dibanding di kota. Dan yang kedua, kepentingan pribadi. Guru juga berhak atas kehidupan yang layak dan kesempatan berkembang. Yang ketiga, dampak jangka panjang. Keputusan ini akan mempengaruhi masa depan pendidik dan anak-anak desa. Yang terakhir, nilai moral dan suara hati. Seringkali nurani menjadi kompas terbaik dalam menentukan keputusan yang benar. Nah, berdasarkan pertimbangan etis tersebut, guru itu sebaiknya tetap mengajar di desa. Keputusan ini mencerminkan kepedulian terhadap tanggung jawab dan rasa keadilan. Ia memilih untuk berada di tempat di mana kehadirannya paling dibutuhkan. Namun keputusan ini bukan berarti ia harus mengorbankan masa depannya, tetapi ia dapat meningkatkan kualitas diri melalui pelatihan belajar mandiri atau melanjutkan pendidikan sambil tetap setia mendamping murid-muridnya di desa. Nah, dari kisah ini kita belajar bahwa keputusan etis seringkali menuntut pengorbanan. Namun justru itu pengorbanan itulah lahir dari dampak yang besar dan bermakna bagi banyak orang. Seorang guru bukan hanya bekerja untuk mencari nafkah, tetapi juga mengabdikan diri untuk membangun masa depan dan generasi penerus bangsa. Karena pada akhirnya pilihan yang paling bernilai bukanlah yang paling menguntungkan diri sendiri, melainkan yang paling membawa harapan bagi sesama. Nah, itulah tanggapan saya mengenai dua pilihan etis yang berada dalam cerita tersebut. Dan terima kasih. Shalom.